Saya Adelia Nurunisa akan menjelaskan bagaimana proses manajemen memori oleh sistem operasi. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Dalam pengelolaan, memori utama sangat penting untuk sistem komputer. Penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar program atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Selanjutnya, sistem operasi memberi tanggapan terhadap manajemen memori utama untuk aktivitas-aktivitas, yaitu yang pertama, menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan atau dari yang menggunakan. Kemudian yang kedua ialah memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. Dan yang terakhir ialah mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori jika diperlukan. Pada perangkat keras, manajemen memori melibatkan komponen penyimpanan data, baik itu RAM chip, memory checks, dan flash berbasis SSD. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen memori sistem operasi adalah kegiatan menangani atau mengelola memori utama dan bergerak bolak-balik antara memori utama dan disk selama eksekusi. Saya Adisa Mandasya Ganjari dari kelas G5 absen 2. Saya akan menjelaskan mengenai single contiguous allocation. Di sini saya akan membacakan apa pengertian dari single contiguous allocation. Berikut penyampaian saya. Berikut adalah bagian dari single contiguous allocation. Sebelum kita memulai ke bagian ini, kita perlu mengetahui apa itu single contiguous allocation, yaitu teknik pembagian memori yang digunakan sistem operasi untuk program data sehingga hanya punya satu pembatas sistem operasi dengan program seperti berikut. Lalu di sini ada OS. OS ini mengatur memori hanya sebagian ruang tunggal atau single yang letaknya bersebelahan dengan ruang yang ditempati modul program OS. Seperti berikut. Dan untuk berikut ini adalah bagian dari memori. Bagian dari memori yaitu ada OS, job area, dan free area. Selanjutnya adalah kelemahan dari single contiguous allocation itu sendiri. Yang pertama adalah penyimpanan memori yang kurang optimal karena adanya fragmentasi. Yang kedua, terlalu banyak waktu tunda atau waiting time. Yang ketiga, tidak bisanya digunakan untuk akses multifungsi programming. Yang selanjutnya adalah kerja prosesor yang tidak optimal. Sekian dari penjelasan dari single contiguous allocation yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Anissa Rianti akan menjelaskan tentang partition allocation. Partition allocation adalah untuk mengatasi kelemahan dari SCA atau single contiguous allocation. Maka dibuatlah sistem pembagian memori dalam bentuk partisi-partisi. Ada dua teknik membentuk partisi. Yang pertama ada static dan yang kedua ada dynamic. Nah, kelebihan dari PA adalah yang pertama dapat digunakan untuk kasus multiprogramming dan yang kedua mengurangi terjadinya fragmentasi, ketiga mengurangi waiting time. Selain kelebihan PA atau partition allocation, ada kelemahan dari partition allocation. Yang pertama yaitu kinerja prosesor menjadi lebih lambat, dan yang kedua banyak terjadi fragmentasi internal karena penggunaan partisi tidak optimal, dan yang ketiga adalah pekerjaan SO menjadi lebih rumit. Selanjutnya, berikut adalah bentuk dari partition allocation, di mana memori disekat atau dibagi ke dalam beberapa ruangan, seperti pada gambar. Ada partisi 1, partisi 2, dan seterusnya sampai partisi N. Nah, tadi kan sudah ada dua teknik dalam pembentukan partisi allocation.
Yang pertama, static. Di sini saya akan menjelaskan dari static partition allocation, di mana pembentukan partisi sebelumnya terjadi pengelokasian job. Kedua, jumlah dan ukuran partisi tetap. Ketiga, satu job hanya dalam satu partisi. Satu partisi hanya untuk satu job. Contoh soal ukuran sama, di mana ada 4 partisi sistem operasi. Ada P1264 KB, P2, P3, dan P4. Sama-sama 264 KB. Nah, ada 2 job. Yang job pertama itu 264 KB dan job kedua ada 316 KB. Job pertama dapat masuk ke dalam 4 partisi yang ada. Sedangkan job kedua, karena dia lebih besar daripada partisi yang ada, maka dia tidak bisa masuk ke dalam 4 partisi yang ada. Selanjutnya ada static partition allocation. Contoh soal yang kedua, ukuran yang tidak sama. Tadi ukuran yang sama dan sekarang ukuran yang tidak sama. Ada sistem operasi dengan 4 partisi yang ada, yaitu P1 100 KB, P2 180 KB, P3 250 KB, dan P4 400 KB. Nah, diisi dengan job 2 dengan 150 KB atau diisi dengan job 5 yaitu 110 KB. Selanjutnya, pada partisi 3 dapat diisi oleh job 1 yaitu 240 KB dan job 3 210 KB dan job 6 190 KB. Karena di antara P2 dan P3 terdapat 190 KB. Selanjutnya, proses baru juga dapat diisi P4 atau partisi 4 dapat diisi oleh job 4 yaitu 310 KB. Nah, ada juga ini contoh dari ukuran tidak sama yang tidak berurutan. Ada juga dari yang contoh kedua ukuran tidak sama dengan berurutan, yaitu ada 4 partisi yang sama dalam sistem operasi. Selanjutnya akan didahulukan dari job 1 dapat dimasukkan pada keempat partisi yang ada. Baru selanjutnya diikuti dengan job 2, job 3, job 4, job 5, dan job 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, izin memperkenalkan diri. Nindya Wanita Praja Ariati Ningsih, NPP 301180, kelas G5, absen 04, akan menjelaskan mengenai partisian dinamis dan first fit algoritma. Langsung saja, partisian dinamis adalah sebuah manajemen memori dengan metode pemartisian yang lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Partisian dinamis memiliki kelemahan, yaitu dapat terjadi lubang-lubang kecil di memori di antara partisi yang dipakai. Selanjutnya merumitkan alokasi dan delokasi memori, dan masalah lain adalah proses dapat tumbuh dan berkembang. Segmen data proses dapat tumbuh misalnya karena heap untuk data dinamis berkembang atau stack untuk pemanggilan prosedur dan variabel lokal. Adapun solusi masalah ini adalah bila proses bersebelahan dengan lubang memori tidak dipakai, proses tumbuh memakai lubang itu. Masalah menjadi lebih parah bila proses bersebelahan dengan proses-proses lain. Pencatatan pemakaian memori pada partisian dinamis meliputi memori yang tersedia harus dikelola, dilakukan dengan pencatatan pemakaian memori. Terdapat 3 cara utama pencatatan pemakaian memori, yaitu yang pertama, pencatatan pemakaian petabit atau bitmap, yang kedua, pencatatan memakai senarai berkait, dan yang terakhir, pencatatan memakai sistem body. Selanjutnya, strategi alokasi memori. Dalam manajemen memori dinamis, terdapat beberapa strategi yang biasanya dilakukan. Antara lain adalah sebagai berikut: first fit algoritma, next fit algoritma, best fit algoritma, worst fit algoritma, dan yang terakhir quick fit algoritma. Di sini saya akan menjelaskan dengan beberapa penjelasan mengenai first fit algoritma. First fit algoritma dapat digunakan baik pada petabit maupun senarai berkait. Pencarian dimulai dari awal dan akan berhenti jika ditemukan lokasi pertama yang mencukupi untuk penempatan proses tersebut. Berikut saya memberi contoh mengenai first fit algoritma, yaitu misalnya terdapat proses memerlukan 8 byte memori dengan 2 memori tersebut
Selanjutnya, X memerlukan ruang memori 8, sedangkan P1 mempunyai 6, P2 mempunyai 10, P3 mempunyai 8, dan P4 mempunyai 16. Maka, X dimasukkan ke ruang memori kedua, karena ruang memori kedua merupakan ruang memori yang paling pertama ditemukan. Sekian dari penjelasan saya mengenai partisi dinamis dan first fit algoritma. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, izin memperkenalkan diri. Nindya Prajaputri Kirina Aprilia Aruperes, NPP 301303, kelas G5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai best fit dan worst fit. Langsung saja, yang pertama yaitu best fit, di mana memilih blok yang paling sesuai. Nah, pencarian dimulai dari awal dan akan berhenti jika ditemukan lokasi terkecil pertama yang cukup untuk menempatkan proses tersebut. Nah, di sini ada contoh. Proses memerlukan 12 byte memori dengan ruang memori tersebut. P1 sama dengan 6, P2 sama dengan 8, P3 sama dengan 12, dan P4 sama dengan 16. Selanjutnya, kita akan selesaikan dengan cara best fit. Nah, proses memerlukan 12 byte memori dengan ruang memori tersebut. Di sini ada 6, 8, 12, dan 16. X memerlukan ruang memori 12, sedangkan ruang memori pertama hanya mempunyai 6. Ruang memori kedua hanya mempunyai 8, tentu saja masih kurang. Sedangkan ruang memori ketiga mempunyai 12. Maka X dimasukkan ke ruang memori ketiga, karena ruang memori ketiga lah yang memiliki sisa ruang memorinya paling sedikit, yaitu 0. Sedangkan kalau di 16, dia masih memiliki sisa ruang memorinya, yaitu 4. Oke, selanjutnya kita masuk dalam worst fit, atau blok paling besar yang diisi tidak boleh lebih kecil. Nah, di sini pencarian dimulai dari awal dan akan berhenti jika ditemukan lokasi yang paling besar yang cukup untuk menempatkan proses tersebut. Nah, contoh, di sini ada proses memerlukan 12 byte memori dengan ruang memori tersebut. P1 sama dengan 6, P2 sama dengan 8, P3 sama dengan 12, dan P4 sama dengan 16. Maka kita akan selesaikan dengan cara worst fit. Nah, di sini proses memerlukan 12 byte memori dengan ruang memori tersebut. Nah, X memerlukan ruang memori 12, sedangkan di sini P1 mempunyai 6, P2 mempunyai 8 yang tentu saja belum cukup, P2 mempunyai 12 sudah cukup, namun masih kurang besar karena ada lagi yang lebih besar dari 12, yaitu di ruang memori P4, yaitu mempunyai 16. Maka X dimasukkan ke ruang memori keempat, karena ruang memori keempat yang memiliki ruang memori terbesar di antara yang lainnya. Baik, sekian presentasi atau pembahasan saya mengenai best fit dan worst fit. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.